gede yang ada di Provinsi Surabaya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari. Nama saya Nur Aini. Nama saya Halifah Sadia. Nama saya Siti Hutsia. Lalu di sesi penjelasan. Laporan pertama, Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Februari 2021. Asesmen pertumbuhan ekonomi daerah, kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan 4 2020 mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kendati masih terkontraksi, perbaikan kinerja dari sisi permintaan terutama didorong oleh konsumsi swasta dan net ekspor antar daerah. Sementara itu, dari sisi penawaran, peningkatan terutama bersumber dari kenaikan kinerja laporan usaha utama, yakni industri pengolahan, perdagangan, serta akomodasi dan makan minum mengalami dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara keseluruhan, tahun 2020, PDRB Jawa Timur pada tahun 2020 mengalami kontraksi dibandingkan tahun lalu yang tumbuh mencapai 5,52% YoY. Perlambatan terjadi pada hampir seluruh komponen permintaan akibat pandemi COVID-19 dan berdampak pada penurunan konsumsi swasta, konsumsi pemerintahan, investasi, dan mix ekspor antar daerah. Pandemi COVID-19 turut menekan sektor investasi, bangunan, dan konstruksi akibat realokasi dan refocusing anggaran pemerintahan serta penjadwalan uang proyek pemerintah untuk sektor industri dan rumah tangga sasaran atau prasejahtera dan terdampak COVID-19. Ditenggarai mampu menahan perlambatan konsumsi yang lebih dalam. Berlangsungnya pilkada serta pada Desember 2020 juga mampu menahan kontraksi konsumsi LNPRT yang lebih dalam. Dari sisi penawaran, pandemi COVID-19 berdampak terhadap perlambatan kinerja hampir seluruh LU Jawa Timur termasuk 5 LU utama Jawa Timur. Yaitu LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, LU Konstruksi, LU Pertanian, serta LU Akomodasi dan Makan Minum. Kontraksi kinerja ekonomi Jawa Timur yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan pertumbuhan LU Informasi dan Komunikasi, LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta LU Pengadaan Air. Perekonomian Jawa Timur pada triwulan 1 2021 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan 4 2020. Dari sisi permintaan, peningkatan perekonomian Jawa Timur pada triwulan 1 2021 diperkirakan terutama bersumber dari kenaikan net ekspor antar daerah. Dari sisi penawaran, perbaikan diperkirakan bersumber dari peningkatan kinerja industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi mamin sebagai respon atas peningkatan permintaan domestik dan global sejalan dengan tengah berjalannya vaksinasi COVID-19 yang mendorong semakin luasnya pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif. Asesmen inflasi daerah. Inflasi Jawa Timur pada triwulan 4 2021 tercatat sebesar 1,44% YoY, lebih tinggi dibandingkan triwulan 3 2020 yang sebesar 1,30% YoY, terutama didorong oleh inflasi pokok makanan, minuman, dan tembakau. Permintaan terhadap bahan makanan terpantau meningkat seiring dengan momentum libur Natal pada tahun baru, tingginya curah hujan, serta serangan hama yang ditengarai mengganggu produksi komoditas pertanian menjadi faktor pendorong inflasi pada triwulan 4 2020. Pada triwulan 1 2021, Jawa Timur diperkirakan lebih rendah dibandingkan triwulan 4 2020. Seiring dengan berlangsungnya panen raya padi dan hortikultura, potensi penurunan harga emas serta pelemahan harga komoditas dunia. Next. Yang selanjutnya, Asesmen Keuangan Pemerintah Daerah. Anggaran belanja pemerintah daerah di Jawa Timur tahun 2020 sebesar 202,5 triliun
triliun mengalami penurunan 10% dibandingkan anggaran pasca perubahan tahun 2019 berdasarkan nominal dan bangsanya BPD kabupaten atau kota mendominasikan anggaran pengeluaran pemerintah Jawa Timur. Diikuti dengan APBN untuk Jawa Timur yaitu 65,17 triliun, bangsa 32,18%, dan terendah adalah APBD Provinsi Jawa Timur. Pada triwulan 4 2020 total realisasi pengeluaran pemerintah mencapai 90,11% dari pagu anggaran dan lebih tinggi dibandingkan triwulan 4 2019. Peningkatan realisasi pada tahun 2020 seiring dengan pencepatan realisasi belanja bantuan sosial untuk minimalkan dampak pandemi COVID-19 terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah asesmen stabilitas keuangan daerah dan pengembangan UMKM. Stabilitas sistem keuangan Jawa Timur pada triwulan 4 2020 masih terjaga meskipun terhadap potensi risiko dari dampak pandemi COVID-19 yang perlu terus dicermati. Kinerja sektor konsumsi dan rumah tangga terpantau membaik terbatas. Meskipun lapangan usaha utama Jawa Timur telah menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit konsumsi secara umum pada roda laporan masih mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya, diiringi dengan peningkatan penghimpunan dana pada sektor konsumsi. Hal ini mengindikasikan peningkatan kinerja koperasi pada triwulan 4 2020 ditopang oleh kesediaan yang telah ada dan dibiayai oleh sumber dana internal pelaku usaha, sementara investasi dan produksi baru masih terbatas. Pembatasan aktivitas ekonomi oleh pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19 ditegari berdampak pada penurunan pendapatan pokok masyarakat serta hanya konsumsi masyarakat dengan pendapatan menengah atas. Hal tersebut diterangi menahan laju konsumsi dan investasi masyarakat yang lebih tinggi sehingga berimplikasi pada tertahannya pemerintahan kredit. Intermediasi perbankan di Jawa Timur pada triwulan 4 2020 terpantau masih melambat disebabkan oleh perlambatan penyaluran kredit yang lebih tinggi di tengah peningkatan pertumbuhan DPK. Perkembangan di Jawa Timur pada triwulan 4 2020 mencapai 87,98% menurut dibandingkan triwulan sebelumnya, melambatkan LDR karena pertumbuhan kredit yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan DPK. Risiko kredit perbankan di Jawa Timur pada triwulan 2020 terpantau meningkat dibandingkan triwulan 3 2020, namun masih terjaga dalam batas aman. Risiko kredit mengalami peningkatan terjamin dari kenaikan nasional LPR dari 3,66% menjadi 3,91%, sementara risiko deposit cenderung rendah. Next. Asesmen penyelenggaraan sistem pembayaran. Pada triwulan 4 2020, pergerakan inflow atau uang masuk dan outflow atau uang keluar di Jawa Timur dalam posisi net outflow sebesar 14.147 miliar. Hal ini sejalan dengan dimensi tingginya kebutuhan masyarakat terhadap uang layak edar di tengah pandemi COVID-19, serta implementasi kebijakan pemerintahan untuk mengurangi dampak COVID-19 antara lain melalui penyaluran bantuan sosial. Transaksi non-tunai antara lain Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan pembayaran menggunakan kredit tanpa kartu meningkat pada triwulan ini. Transaksi pembayaran melalui sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan peningkatan aktivitas di mana kegiatan di berbagai sektor ekonomi mulai bergerak, dengan tetap berpegang pada protokol kesehatan, agar tetap dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Pada triwulan 4 2020, jumlah agen LKD Jawa Timur sebanyak 91.996
meningkat dibandingkan triwulan 3 2020 yang sebanyak 87.237 agen. Sementara itu jumlah mesin ATM mengalami penurunan sebesar min 0,22%. Nominal transaksi menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu mengalami penurunan sebesar min 0,60%. Hal tersebut berbanding terbalik dengan transaksi pembayaran melalui LKT yang menunjukkan peningkatan sebesar min 4,06%. Dari triwulan 3 dari 2020 menjadi sebesar 1.762,44 miliar. Asemen ketenaga kerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ketenaga kerjaan sampai dengan triwulan 4 2020 menunjukkan penurunan tercermin dari penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja dan peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Jumlah penduduk miskin masih meningkat, akan tetapi kesejahteraan untuk petani dan nelayan mulai membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi ketenaga kerjaan pada Agustus 2020 relatif menurun dibandingkan Februari, tercermin dari penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja dari 71,20% menjadi 70,33%, yang kemudian berdampak pada peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan tingkat pendidikannya, terdapat penurunan tenaga kerja pada semua tingkat pendidikan dan ditamakan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, diploma 1, 2, 3 maupun universitas. Sementara itu kesejahteraan masyarakat pedesaan yang direpresentasikan dengan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan meningkat pada triwulan 4. Peningkatan NTP dari 100,36 menjadi 100,86 disebabkan oleh subsektor tanaman hortikultura, perikanan dan peternakan. Sementara itu, peningkatan NPN dari sebesar 95,41 menjadi 96,26 disebabkan oleh meningkatnya indeks harga yang diterima nelayan IP dan panen ikan. Next. Yang selanjutnya yaitu prospek ekonomi dan inflasi pada tahun 2021. Ekonomi Jawa Timur pada keseluruhan tahun 2021 diperkirakan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan perbaikan ekonomi global dan inflasi. Dari sisi permintaan, peningkatan kinerja ekonomi Jawa Timur diperkirakan bersumber dari konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor antar daerah. Sementara itu, kebijakan vaksinasi yang berlangsung secara global mendorong semakin luasnya pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan peningkatan aktivitas masyarakat pada kenaikan permintaan eksternal dan domestik. Dari sisi penawaran, perbaikan ekonomi Jawa Timur diperkirakan ditopang oleh perbaikan kinerja lapangan usaha utama, yakni industri pengelolaan dan perdagangan sebagai respon atas kenaikan permintaan domestik dan eksternal. Lebih lanjut, lapangan usaha konstruksi diperkirakan sejalan dengan perluasan pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dengan protokol kesehatan serta pembangunan proyek-proyek infrastruktur sesuai peraturan Presiden. Sementara itu, inflasi indeks harga konsumen Jawa Timur pada tahun 2021 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2020, namun masih berada dalam sasaran inflasi nasional 3,0%, kurang lebih 1% YoY. Peningkatan tekanan inflasi diperkirakan disebabkan oleh mulai pulihnya kinerja perekonomian sehingga berdampak pada peningkatan inflasi kelompok sandang, pendidikan, dan transportasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan